Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam channel saya. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah renungan mengandalkan hikmat. Sebelumnya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membaca firman-Mu dan men-sharingkannya bersama. Tuhan tolong kami, beri kami hikmat supaya kami memahami firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Apabila Anda ada Alkitab di tangan, silakan buka Alkitabnya, kita boleh baca sama-sama. Ya, di sini saya akan membacakannya kepada kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nah, teman-teman, saat kita menghadapi krisis dan ujian yang sulit, silih berganti, menurut saudara nih, kemana kita harus mencari jalan keluar yang terbaik? Nah, yang akan kita bahas dan kita renungkan hari sekarang, bagaimanakah sikap hati kita di tengah kesulitan dan pencobaan hidup? Kita boleh bayangkan tuh ya, kalau kita dalam kesulitan dan pencobaan di dalam hidup kita, sikap hati kita biasanya seperti apa? Tapi kalau firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita ada di ayat 2 dan sampai 4. Ya. Itu yang tadi kita baca, ayat 2 sampai 4 itu jawabannya. Dan kalau ada pertanyaan lagi, apakah kaitan antara iman yang sejati dengan hikmat dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman bisa mendapatkan jawabannya ada di ayat 6. Ya, boleh dibuka Alkitabnya dan dibaca di ayat 6. Yakobus mengawali suratnya dengan meminta kita untuk menganggap sebagai pencobaan hidup sebagai sebuah kebahagiaan. Maksudnya begini, Yakobus itu dia menulis sebuah surat, dia meminta kita untuk menganggap berbagai pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Seperti yang tadi kita baca di firman Tuhan di Alkitab. Mengapa? Di situ dikatakan, anggap aja sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena melalui pencobaan yang terjadi, iman kita sedang diuji. Pada akhirnya proses tersebut menghasilkan ketekunan. Di ayat 4 yang tadi kita baca ya. Dan kita semakin disempurnakan di ayat 5. Masalah dan penderitaan dapat menimpa kita kapan saja.
dan termasuk orang-orang yang beriman. Bukan berarti orang beriman tidak ada masalah, tapi masalah bisa menimpa kapan saja, termasuk orang-orang beriman. Sehingga melalui surat ini Yakobus menguatkan mereka. Dan Yakobus juga menyampaikan agar orang-orang percaya tetap memiliki sikap hati yang bertekun, tahan uji, serta tidak kehilangan sukacita. Selanjutnya, apa yang harus kita doakan dan minta dalam melewati masalah sulit? Yakobus bukan mengajarkan kita untuk berdoa agar kesulitan hidup itu dilenyapkan. Ya, biasanya orang kalau berdoa minta Tuhan lenyapkan semua kesulitan atau hilangkan semua kesulitan yang kita alami atau bebaskan kita dari segala kesulitan. Biasanya ngomongnya seperti itu, permintaan doa kita seperti itu. Tapi di sini Yakobus tidak mengajarkan seperti itu, tetapi melainkan ia mengingatkan agar kita berdoa minta hikmat yang dibutuhkan kepada Allah. Karena hikmat cuma ada di tangan Allah. Pengetahuan, kepandaian kita bisa beli dengan kita sekolah, kita kuliah, kita belajar terus, kita dapat pengetahuan, kita dapat kepandaian. Tapi hikmat tidak bisa dibeli. Satu-satunya jalan hikmat cuma bisa minta kepada Allah. Disinilah Yakobus bilang berdoa, minta hikmat yang dibutuhkan kepada Allah. Hikmat ilahi memampukan kita memiliki cara pandang yang benar bahwa Allah sedang bekerja melalui setiap ujian hidup melalui setiap ujian hidup yang diizinkannya terjadi di dalam hidup kita. Ya. Lalu bagaimana kita memperoleh hikmat yang demikian? Kita hanya perlu datang dengan hati untuk meminta. Sebab janji Allah dinyatakan bahwa ketika kita kekurangan hikmat, maka Ia dengan murah hati memberikannya. Itu jawaban, ada kata tertulis di dalam ayat pasal 5, ayat 5. Satu hal penting yang Yakobus tekankan, mintalah dalam iman. Itu tertulis di ayat 6. Sebaliknya, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut, ya, karena hatinya mudah diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar yang terus berubah. Jadi, seseorang tidak dapat dipenuhi oleh hikmat Allah jikalau ia belum terlebih dahulu memiliki relasi iman dengan Allah. Saya punya satu ilustrasi. Ilustrasi ini ada hubungannya dengan iman. Ceritanya seperti ini. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam keluarga ini, 3 orang ini, si ibu dan si anak sangat mengasihi Tuhan dan rajin beribadah, rajin membaca firman. Relasi mereka sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Sedangkan si ayah belum percaya Tuhan. Dia menyembah berhala. Dan dia memiliki banyak berhala. Banyak macam-macam patung di dalam sebuah ruangan rumahnya. Nah, tapi dia tidak melarang si istri dan anak ke gereja. Jadi anak dan istri rajin sekali pergi ke gereja. Setiap minggu pasti pergi melayani dan sebagainya. Boleh dia kasih pergi. Suatu hari sang ibu meninggal. Tinggallah si anak. Si anak ini masih kecil, baru 10 tahun, 11 tahun. Dia mulai bingung. Merasa takut kalau mau ke gereja. Takut ayahnya melarang dia untuk ke gereja.
Maka dia sering sekali setiap hari Minggu kalau mau ke gereja itu dia ngumpet-ngumpet lewat belakang atau dengan cara apa deh, pas ayahnya nggak lihat atau bagaimana, tapi dia pergi ke gereja secara diam-diam. Nah, kejadian itu berjalan cukup lama sih, nggak ada masalah. Suatu hari ayahnya datang bilang sama dia, "Hai anak, ayah akan pergi tugas keluar kota selama 3 hari. Kamu saya tugaskan untuk mengurus berhala-berhala yang di dalam kamar. Patung-patung yang di dalam kamar ayah itu ya. Nah, berikan mereka makan, kasih minum. Jangan sampai lupa." Itu pesan dari papanya. Ayahnya berpesan seperti itu. Anak ini mulai bingung. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi papanya juga. Dan kalau dia berpikir, kalau dia menuruti apa perintah ayahnya, maka dia akan mengecewakan hati Tuhan dan melanggar hukum Allah yang pertama. Ya kan? Jadi dia takut. Dia takut sama Tuhan. Dia gak berani. Lalu dia pikir lagi, kalau dia tidak turutin apa kata ayahnya, maka dia melanggar hukum Allah yang kelima. Tidak menghormati orang tua, takut kualat. Jadi bagaimana? Saat dia kebingungan, dia berdoa cari Tuhan. Dan dia minta hikmat dari Tuhan. Karena dia minta dengan hati yang sungguh-sungguh dan sangat mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan dia satu hikmat yang di luar dugaan semua orang. Coba teman-teman pikir, kalau kita seperti dia, keadaan kita seperti dia, kira-kira langkah apa yang kita ambil? Daripada bingung, saya turutin aja deh kata ayah, tiap hari anterin makanan, anterin minuman, kasih itu berhala di dalam. Tanpa memikirkan hati Tuhan yang kecewa dan sedih melihat anaknya kok berubah ya. Atau dia masa bodoh sama berhala ayahnya. Bisa-bisa dia diomelin. Jadi bingung. Tapi teman-teman tahu nggak hikmat apa yang Tuhan kasih kepada dia? Dia mengambil satu kayu yang agak besar panjang gitu, kayak orang main kasti punya kayu, masuk ke kamarnya. Berhala-berhala yang sepanjang yang ada di dalam kamar ayahnya itu semua dipukul sama dia, dihancurkan. Ada yang kepalanya putus, ada yang tangannya copot dan sebagainya. Setelah itu dia diam, dia tutup pintunya lagi, dia diam aja seperti biasa. Nah, sampai waktunya papanya pulanglah. Si ayah pulang, membuka pintu kamar, dia kaget sekali melihat semua berhalanya itu berantakan. Lalu dia panggil anaknya, "Ini apa yang terjadi? Kamu gak urusin ya? Kamu gak ada kasih makan, gak kasih minum atau bagaimana?" Lalu apa jawab si anak? Si anak bilang, "Saya tidak tahu, Pak. Mungkin mereka berebutan makanan, mungkin mereka saling pukul, berkelahi. Jadi ada yang putus palanya, ada yang tangannya putus dan sebagainya." Lalu ayahnya bilang apa? "Kamu jangan bohong ya. Mana bisa mereka berantem? Mana bisa mereka saling tonjok-tonjokan, pukul-pukulan?" Nah, kata-kata ayah inilah yang dipegang sama si anak. Si anak bilang, "Papa sendiri yang bilang bahwa mereka tidak mungkin berkelahi.
mereka tidak mungkin saling pukul. Kenapa Papa masih percaya sama mereka? Papa bilang mereka tidak bisa saling pukul karena mereka itu adalah buatan tangan manusia. Mereka itu adalah patung. Papa kenapa masih mau menyembah dia? Mendingan Papa lepaskan semua itu dan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang saya percaya. Lalu papanya berpikir, benar juga apa kata anaknya. Dan anaknya juga bilang, kalau Papa lagi susah, apa dia bisa bantu? Mereka sendiri tidak bisa membantu dirinya sendiri, apalagi bantu Papa gitu. Lalu ayahnya berpikir, benar juga ya. Akhirnya sejak itu kamar itu dibersihin dan dia mulailah ikut si anak ke gereja dan mengenal Tuhan lebih dalam dan percaya kepada Tuhan. Nah teman-teman, ilustrasi ini memang singkat sih, tapi kita bisa lihat bahwa si anak mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmatnya itu kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Ya, kita pikir seperti apapun, kita nggak dapat jalan keluar ya. Tapi kalau Allah sudah kasih, itu bisa. Jadi orang yang pintar belum tentu berhikmat. Tetapi kalau orang berhikmat, pasti dia pintar. Ya. Banyak orang percaya berdoa mencari Allah di saat pergumulan untuk memohon bimbingan dan nasihat yang terbaik. Itu udah umum, pasti. Setelah masalah selesai, apakah kita tidak merasa perlu untuk bertanya dan melibatkannya? Apakah kalau masalah sudah selesai kita udah pikir udahlah nggak usah melibatkan Tuhan di dalam masalah saya, toh merepotkan atau apa? Jadi tidak mau bertanya juga sama Tuhan, apakah saya hari ini boleh melakukan ini dan sebagainya. Oh toh saya juga udah bisa melakukannya sendiri. Apakah seperti itu? Sesungguhnya, apakah yang Tuhan rindukan saat kita beriman kepadanya? Allah rindu untuk hadir melalui setiap hari yang kita alami hari lepas hari. Setiap hal yang kita alami hari lepas hari. Itu kerinduan Allah. Dia ingin sekali setiap hari dia hadir di dalam masalah kita setiap hari. Bukan hanya saat masalah menimpa. Kenyataan hidup yang tidak mudah telah kita hadapi dan mungkin ke depan masih akan terus berlanjut. Mari kita mengakui kebutuhan kita akan kehadiran Allah dan terus tinggal di dalam hikmat-Nya dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang biasanya saudara, teman-teman minta dalam doa saat menghadapi pergumulan hidup yang berat? Waktu dalam keadaan berat dan susah, teman-teman kalau doa tuh mintanya apa sama Tuhan? Kalau saya selalu minta hikmat dari Tuhan untuk bisa hidup lebih tenang dan bisa mengatasi permasalahan. Ya, kita berdoa, masalah memang terus bisa terjadi. Dan kita tidak luput dari masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita berdoa, mintalah kekuatan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Agar kita dimampukan untuk bisa menghadapi semua tantangan hidup bersama dengan Dia. Enggak sendirian, tapi bersama dengan Dia. Kita pasti bisa. Ya, mari kita belajar untuk minta hikmat kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, untuk penerapan dari renungan ini, buatlah sebuah daftar dari kehidupan kita sehari-hari
Tuliskan di dalam hidup saudara tuh yang mana yang kira-kira masih meminta hikmat dan mengandal Tuhan. Yang mana yang kira-kira enggak perlu. Dicatetin hari Senin. Saya cuma kerja pekerjaan rumah. Ini bang gak usah minta hikmat, Tuhan juga bisa. Gak usah ngandalin Tuhan juga bisa. Hari Selasa, oh iya saya ada ketemu klien nih, mau bisnis supaya deal. Saya perlu hikmat dari Tuhan. Saya perlu mengandalkan Tuhan supaya saya bisa dapat bisnis yang besar ini. Nanti hari Selasa, hari Rabu, oh saya cuma ibadah. Ya saya gak usah dah, saya juga ibadah. Mendekatkan diri kok sama Tuhan dan sebagainya. Nah itu dicatetin coba, didaftarin. Kira-kira apakah semua aspek kehidupan kita selalu minta hikmat dan mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang Tuhan sudah paparkan di depan kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya, bahkan menjalaninya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami semakin beriman kepada Engkau dan percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, lain kali kita bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.